kafir, fasik dan munafikun yang sebelumnya berbicara tentang kisah perang Uhud. Uhud di mana para sahabat dan Rasulullah pada waktu itu dikalahkan sehingga mereka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kesangsian daripada sahabat-sahabat, kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi seorang Abu Sufyan mengatakan lanal uzza wala uzza lakum, faqala lahum an-nabi qulu lahum Allahu maulana la maula lakum. Ketika Abu Sufyan mengatakan kepada kaum muslimin, kaum kafir awal Madinah, lanal uzza wala uzza lakum, kami itu punya Uzza dan Uzzalah yang menolong kami. Maka kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk membalas perkataan mereka. Faqala lahum qulu lahum Allahu maulana wa la maulana. Allah maula kami, Allah Tuhan kami, wala maula lakum, dan kalian tidak punya wali, ya Allah. Artinya Rasulullah SAW memberikan perimbangan. Kalau orang-orang kafir itu mengatakan dengan kemenangan yang ukurannya di perang Uhud karena dibantu oleh Uzza, oleh Uzza latanya, maka tetap Rasulullah membesarkan hati sahabat-sahabatnya dan mengatakan qulu lahum, katakan pada mereka Allahu maulana wa la maula lakum, kami punya Allah, kalian enggak punya. Berarti nah ini kan padanan kata yang sama, sehingga tetap dalam motivasi perang pun ukurannya dikalahkan pun tetap mereka itu sahabat itu punya power di dalam hatinya untuk tetap optimis bahwa pada saatnya akan datang pertolongan Allah. Tapi nyatanya ketika Rasulullah pun mengajak mereka untuk termotivasi dengan Allah maulana wa la maula lakum, kita punya Allah, kita adalah orang yang terkuat. Maka para sahabat sebagian itu masih sanksi, kita kan punya Allah ya Allah. Justru kenapa yang dimenangkan adalah kaum kufar. Nah, kemudian sebagian sahabat pun mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita minta tolong saja ke Ubay bin Khalaf, kita ada tokoh munafik, atau kita kembali kerjasama sama Abu Sufyan, seperti itu. Artinya kembali ke belakang untuk apa? Meminta bantuan, misalkan gencatan senjata dan seterusnya. Artinya tidak yakin dengan Allahumma maulana wala maula lakum. Ya, dia kurang yakin bahwa kita itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks ayat ini saja menegur kita, kata Sya'rawi, bahwa bisa jadi pertolongan Allah itu belum nyata di depan kita. Tapi yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, jiwa kita, akal kita, berlogika atau tidak adalah husnuzan fil. Itu yang mahal. Ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah, pasti datang pertolongan Allah. Idza bimana dzarab, tapi maknanya adalah tauqi. Ya, adalah pasti ketika telah datang pertolongan Allah. Artinya apa? Pasti datang pertolongan Allah. Kalau apa? Kalau kita taat pada Allah. Bayangkan dalam konsep hijrah saja, ketika Rasulullah diperintah oleh Allah untuk wahjurhum hajran jamil, pergi tinggalkan mereka, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, yang notabene seharusnya Fathu Makkah itu terjadinya penaklukan kota Mekah itu seharusnya terjadi ketika Rasulullah masih di tengah-tengah masyarakat Mekah. Fathu Makkah, kenapa? Karena perangnya di sana, kemudian Rasulullah masih dakwah di sana 10 tahun. Ternyata tidak bisa, ya, maka Allah perintahkan wahjurhum hajran jamil. Ya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamil. Surat Al-Muzammil. Udah, sabari apa mereka katakan, mereka tidak akan beriman. Maka hijrah dengan cara yang baik. Nah, pada tahun yang ke-6 setelah hijrah, ya, malah di situ banyak perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Dengan sendirinya turun firman Allah, idza jaa nasrullah, tanpa hadirnya Rasulullah di Mekah untuk Fathu Makkah, kebebasan kota Mekah. Mekah itu sendiri sudah datang nasrul, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah keyakinannya bahwa perintah Allah pasti mendatangkan pertolongan. Maka di sini ayat ini pun connect berbicara tentang apa?
Wallahu maulakum wa khairun nasiri. Engkau itu punya Allah, maka penolongmu itu adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik penolong. Maka khitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ya orang beriman yang punya keraguan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan, ya in tuti'ul ladzina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Kalau kalian ikuti nafsu kalian, mau balik ke belakang minta tolong, yakin sama Ubay bin Khalaf tokoh munafik, atau balik ke Abu Sufyan yang kafir itu, minta pertimbangan dan seterusnya, lalu iman kalian di mana? Ya, iman kalian di mana? Seharusnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan pertolongan, bisa jadi dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bayangkan betapa lelahnya Rasulullah 10 tahun di Mekah, ya, berdakwah, ya, pada Abu Lahab dengan seterusnya, tidak terjadi Fathu Makkah. Makkah itu tidak Fathu. Ya. Tapi setelah hijrah justru nggak ada Nabi, itu terjadi pertolongan Allah. Maka pesannya idza jaa nasrullah wal fath, pemenangan kota Makkah, ya, dan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah sangka itu padahal dia di Madinah, gitu kan. Sebenarnya logikanya tidak masuk, tapi Allah menolong kita bukan dengan berlogika. Wahai orang-orang yang beriman, para sahabat ditegur, kalau kalian itu ya ragu kepadaku kemudian datang ke kafir, itu sama saja dengan kalian kembali menuju kejahilan. Sama saja kalian itu kembali ke masa lalu. Ya jangan, kalau sekarang kita punya Allah, ya Allah saja gitu. Ini kita kadang mohon maaf yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi datangnya ke dukun, ada yang berobat ke ke non muslim, dibaca-baca kan aneh. Ya seharusnya kita punya Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala keyakinan penuh akan menolong kita, ya. Kalau kita balik, ya, pada cara yang justru itu menentang Allah Subhanahu wa taala, itu bertentangan dengan Allah, maka itu tidak connect dengan iman kalian. Nah, maka pesannya adalah in ata'tumul kuffara wal munafiqin fima ya'murunakum bih yaruddukum ala aqabikum. Maka terlalu nyata, ya, kekufuran kalian, ya, kelemahan iman kalian kalau kalian balik kembali kepada orang munafik, kekufuran, untuk minta tolong. Maka tugas kalian itu jangan seperti itu, ya. Jangan begitu, tidak connect dengan iman. Kita memperjuangkan iman, perang luar biasa. Setelah selesai ukurannya kalah atau menang, kita kembali ke kufur atau kembali ke munafik, itu kan rugi 2 kali. Jadi rugi 2 kali, perangnya kalah, ya imannya juga kalah, ya. Iman kita tetap menang dengan apa? Allahu khairun nasir, menang dengan keyakinan bahwa Allah sebaik-baik tempat mengadu. Allah samad, Allahu khairun nasir. Maka Allah isyaratkan balillahu maulakum, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itulah balil iqram, ay laysa insarun lakum hatta tuti'uhu balil nasrun lakum fatihu amrah, ya. Jadi, ya, Allah itu maulakum. Maula itu ya di atas segala-galanya, Tuhan kita, ya. Tuhan kita, Tuhan kita. Kita itu punya Allah Subhanahu wa taala yang sifat Allah wa khairun nasir, wa huwa khairun nasiri. Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Berarti kesannya kata Asy'arawi, kalau disebut khairun nasirin, sebaik-baik nasirin, berarti ada penolong yang baik. Bisa jadi engkau berharap kepada Ubay atau engkau berharap pada Abu Sufyan, ada pertolongan yang baik dari mereka. Engkau bisa jadi dapat pertolongan dari manusia, tapi itu tidak khair, tapi itu kurang baik. Baiknya ada. Misalkan antum datang, Bapak Ibu datang, ya, minta solusi kepada orang yang fasik, solusi pada orang yang fasik atau enggak sholat ukurannya, solusinya dikasih atau tidak? Kasih pintar dia mau. Ente itu harus gini, coba ikuti jalan saya, hidup dulu naik cool saja, walaupun enggak sholat enggak apa-apa. Kan ada solusi, tapi khair atau tidak? Kan tidak khair. Tapi kita cari yang khair. Yang khair itu yang baik, ukurannya halal dan thayyibah, ya. Halalnya dapat, thayyibahnya dapat.
Ya, karena ada yang halal tapi tidak Thayyib. tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib, dan ilmu fikih disebut bai'ul fasad. Bai'ul fasad, jual beli yang rusak. Sah akadnya tapi hilang berkahnya, enggak baik. Misalkan kita jual beli transaksi sudah ya dengan orang yang menggunakan alat ini untuk maksiat ya, maka itu bai'ul fasid. Misalkan ada apa kita menjual sesuatu, misalkan pisau yang kita tahu orang itu adalah akan menggunakannya untuk merampok misalnya. Kita tahu itu jual belinya sah, sah, tapi itu namanya bai'ul fasid, berkahnya enggak ada. Kenapa? Karena thayyibnya enggak ada. Maka halalan thayyiban. Maka baik ada solusi, tapi solusi yang terbaik itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairun nasirin, sebaik-baik penolong itu ya Allah. Maka kalau diyakini sebaik-baik penolong ya Allah, seharusnya keyakinan tentang sebaik-baik penolong itu adalah Allah, ya baliknya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sindiran kepada para sahabat yang begitu dalam beriman. Itu kalau minta tolong kepada orang lain itu cepat sekali, tapi ke Allah itu enggak cepat. Yang seharusnya kita balik dia ke Allah dulu, minta tolongnya baru ke makhluknya. Ya enggak apa-apa sih minta tolong ke manusia, tapi sebaik-baik minta tolong itu ya tetap kepada Allah ya. Coba bayangkan dulu ketika kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah sakit gigi Nabi Musa, sakit giginya. Terus minta ke Allah, langsung ke Allah, ya Allah sakit gigi saya, ada dokter gigi, ya Allah ya minta pokok sembuhkan gigi saya ya. Akhirnya Allah perintah, hai Musa ukhruj min baitik, keluar dari rumah. Di depan rumah itu ada upa-upa apa rumput ya. Di depan rumah itu ada upa-upa, ada rumput ya. Ada rumput. Nah, rumput itu engkau kunyah-kunyah sih. Firman Allah Subhanahu wa taala, situ dikunyah. Maka dengan sendirinya Bang, gigimu akan hilang. Bukan giginya, sakit gigimu ya. Sakit gigimu hilang. Akhirnya benar. Ya, kenapa? Karena yakin khairun nasir. Langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil, dikunyah sedikit saja, ces, langsung hilang. Hilang sakit giginya. Bisa dicoba nih. Tapi Bapak jangan coba. Itu Nabi Musa tambah sakit. Kita ini udah lanjut gigi mulut. Kemudian tahun berikutnya udah lupa Nabi Musa sakit gigi. Tahun berikutnya terjadi lagi sakit gigi. Nah, anehnya Nabi Musa ingat peristiwa yang dulu. Tidak ke Allah, langsung ke rumput. Sakit gigi, Allah dulu sudah makan, sudah gigit gini, gigit ini, coba lagi. Dia lupa minta dulu ke khairun nasir. Akhirnya dia dahulukan rumputnya, kedua Allah. Diambil rumput yang sama, dikunyah tambah sakit. Ya Allah, baru datang ke Allah. Ya Allah, bukankah dulu ini obat sakit gigi saya? Kata Allah, iya dulu. Kalau sekarang situ taruhnya minta tolongnya ke situ dulu, saya belakangan. Maka yang seharusnya turunan pertama itu ke Allah. Situ bisa jadi curhatnya ke Facebook dulu, ke sosial media dulu. Ya Allah, sebegitu susahnya kehidupan, alangkah sempit rezekiku. Di like sama orang, like itu hanya suka, maka antum didoakan, saya suka, Anda susah gitu. Iya, maka jangan suka. Datang ke Allah, maka Allah itu kan maha cemburu, Bapak Ibu. Ya, Allah itu pencemburu. Allah itu maha cemburu. Maka kalau kita nomor doakan Allah, Allah cemburu. Ya, maka dalam hadis Rasulullah SAW itu hadis yang sangat cemburunya Allah. Man asbaha khazinan li umurid dunya. Ukurannya siapa bangun pagi yang dia susahkan adalah masalah dunia, urusan makan lah, urusan kerja lah, lupa ke Allah Subhanahu wa taala, fakannama la yarda rabbah ya. Seakan-akan dia itu murka kepada Allah dan Allah pun murka kepadanya.
Kenapa? Karena seolah-olah ya hidupnya itu hanya untuk dibangunkan, makanlah, untuk pipis lah, tidak menemani. Ini kan orang ajar. Ya, seharusnya apa? Karena antum datang ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya syaratnya ya man asbah, siapa bangun pagi kemudian datang ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hilangkan segala kesusahan. Ya. Itu pasti. Kenapa? Karena Allah itu khairun nasirin. Cuman masalahnya sekarang pertolongan Allah itu pasti datang, tapi dengan cara Allah. Maka kata Ahlussunnah wal Jamaah, jangan membatasi cara Allah untuk mendatangkan pertolongan dengan cara maunya kita. Ya, makanya nggak boleh menentukan itu. Kenapa? Karena membatasi Allah itu nggak boleh. Misalkan antum minta, ya Allah, saya minta uang 1 juta saja, ya Allah. Nanti jam 12 ya. Gak boleh. Karena Anda maksa Allah. Anda membatasi Allah. Coba baca kitab masalah. Gak boleh. Atau menentukan. Ya Allah, ampuni saja dosa saya 50%. Gak usah. Kalau udah ampuni saja semuanya. Kenapa? Karena Allah tuh punya cara sendiri untuk memberikan kita sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Bisa jadi perang Uhud tidak dimenangkan, tapi perang Badar yang lebih besar dari itu Allah menangkan. Nah, disitulah terjadinya keyakinan bahwa ya bisa jadi kalah untuk menang. Ya. Bukan kalah untuk kalah. Tapi kalau antum balik lagi ke belakang, itu kalah untuk kalah ke tempat tangga. Sudah kalah tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga. Itu kalah 2 kali. Nah, maka antum harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan caranya Allah, sesuai dengan keinginan Allah dan menurut cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kita berdoa kepada Allah secara umum saja, jangan dibatasi. Kalau antum minta uang, ya Allah saya minta uang berapa sudah. Iya kan? Artinya apa? Pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini berlanjut, sanulqi fi qulubil ladzina kafar. Nah, kemudian ini cara Allah, kata ulama. Bagaimana cara Allah mendatangkan pertolongan ketika yakin bahwa Allah khairun nasir. Pertolongan Allah datang, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah. Sanulqi, caraku menolong kalian bukan bisa jadi bukan dengan aku menangkan kalian dengan perang, tapi apa? Sanulqi, yalqi, aku lemparkan ke dalam hati mereka. Aku lemparkan dan aku berikan ke dalam hati mereka. Orang-orang kafir itu apa? Ar-ru'ba, kekhawatiran, al-khauf, rasa takut, yakni keraguan-raguan, al-khauf, pokoknya keraguan atas apa? Bima asyraku billah, dengan apa yang mereka sekutukan kepada Allah, malam minazzil bi sultana, yang tidak ada turun untuk mereka itu sama sekali kekuatan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menurunkan pertolongannya bisa jadi tidak dengan cara yang kita mau, tapi Allah memberikan rasa takut terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh orang yang beriman di dalam hatinya, sehingga mereka itu belum sudah takut. Ya, belum sudah takut ya. Sehingga perang Badar itu bagaimana Rasul dan sahabat diberikan power, kekuatan walaupun dengan pasukan yang sedikit, tapi penampilannya saja sudah gagah-gagah. Ya, sehingga orang itu merasa kecut, musuh itu sudah kecut. Sampai dalam hadis tentang semir, ketika ada sahabat semir rambutnya dengan hitam gitu. Ya, dengan alasannya Rasulullah, saya ini kita ini kan udah tua-tua gitu. Ya, biar kalau dilihat musuh kan dianggap remeh. Tua-tua musuh. Ya, tidak ada apa-apanya, sehingga apa? Bersemirlah sahabat agar apa? Agar dilihat muda, muslimin jadi luar biasa. Padahal semiran pun ya, kalau kita bukan perang tapi untuk gagah-gagahan ya. Ya, gagah biar apa? Dianggap awet muda. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa khawatir, ya, memberikan rasa takut di dalam hati orang beriman. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mensyaratkan
inni u'titu khamsan ma lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 keistimewaan oleh Allah, kata Nabi. Malam yu'tahunna. Yang 5 ini tidak diberikan sama sekali ahadun minal anbiya'i qabli, pada para nabi sebelum. Nah, 5 keutamaan Nabi SAW. Pertama dalam masalah perang, yakni apa? Nusirtu birra'bi fi qulubil kafir masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah, pada hati orang-orang kafir itu diletakkan rasa takut, diletakkan keraguan-raguan. Ukuran perjalanannya itu jaraknya 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan artinya apa? Belum mereka itu sampai di depan perang Rasulullah, mereka itu sudah diberikan rasa takut yang luar biasa, sehingga was-was kita ini mau jadi perang atau tidak, jadi perang atau tidak. Maka ketika sudah rasa khawatir itu muncul, maka yang dikuatkan adalah hati orang yang beriman. Sahabat dan kaum mukminin diberikan power, ya. Makanya ujungnya adalah malam yunazzil bi sultana. Mereka itu tidak punya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka dilemahkan hatinya. Justru kaum mukminin walaupun sedikit, sahabat-sahabat itu sultan. Jadi berikan kekuatan, pede banget untuk mengalahkan mereka. Nah, justru mereka itu merasa nggak pede. Maka kita ini jadi orang beriman itu harus pede. Maka ayat sebelumnya itu kan wala tahinu wala tahzanu apa? Wa antumul a'la in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan susah, harus pede gitu. Jadi orang beriman kalau enggak pede, harus pede ya. Sehingga syaratnya in tamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Kalau mereka sakit, engkau juga sakit. Tapi sakitmu dalam iman itu beda. Kalau mereka itu semangat sekali bermaksiat dan bisa senang-senang dalam maksiat, kenapa antum itu dalam taat susah? Iya. Kalau dikatakan mereka itu maksiat, engkau itu taat, yang lebih jauh taat. Kenapa mereka bisa senang dengan maksiat, sementara rasa yang kalian itu beda? Makanya beda rasa atau sama rasa, engkau tetap yang paling tinggi. Kenapa? Ada iman ukurannya ya. Tahu lama kita ini dalam iman, konsep iman kecebur ke dalam got ukurannya innalillah itu baik ya. Ketimbang orang kafir kecebur ke got itu tetap tidak baik. Kenapa? Karena tetap aklaun itu. Maka jangan susah antum tabrak cidumu ya innalillah. Kenapa? Tetap itu baik, wala tahinu wala tahzan. Artinya orang-orang kafir itu atas kesyirikannya tetap akan diberikan rasa khawatir yang kuat oleh Allah, dan orang mukmin itu diberikan power keyakinan yang kuat. Maka kita kalau kurang yakin ke Allah, kalau kurang yakin pada janji Allah, bisa jadi kita ini kurang iman. Kurang iman pada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah khairun nasirin itu masih kurang. Sehingga apa? Kadang banyak orang datang bertanya sekedar dia tidak siap untuk meninggalkan barang riba dengan alasan bahwa kalau saya tidak kerja di riba, anak saya makan apa, istri saya makan apa, terus saya hidup pakai apa? Loh, iman Anda di mana? Ya, Anda punya keyakinan Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rizki, Allah Al-Quwah Al-Mati, Maha kuat, Maha pemberi pertolongan. Allah letakkan di mana? Di riba itu ya tidak, justru itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekurangan, kelemahan iman kita. Jadi kalau orang iman itu kuat, maka Allah mantapkan power, kekuatan dalam hatinya. Apapun keadaannya, yang penting imannya itu selalu muncul. Imannya selalu dimunculkan. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sa masal zalimin, dan seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim, fasikin, munafikin, kafirin, ini adalah seburuk-buruk kezaliman. Keburuk-buruk kezaliman, maka tempat yang seburuk-buruknya itu pun adalah neraka. Dalam keistimewaan Nabi yang tadi, yang 5 itu, pertama Rasulullah diberikan rasa kekuatan ya di dalam iman untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Yang kedua, ju'ilat liyal arda masjidan tahura.
Nabi isyaratkan, ya aku diberikan dan umatku ini dijadikan bumi ini untuk umatku masjid, tempat sujud, tahuran yang suci. Hanya dimanapun kita itu mau sujud, dimanapun kita mau sholat, ya ini bumi Allah, dan bumi Allah ini disebut masjid. Ya, semuanya adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta di dalam masalah lugawiyah, masjid itu kan dari sajadah, tempat sujud, ya isim makan, dari sajadah menjadi masjid. Benarnya kalau isim makannya jatuh pada masjid, ya, masjid. Tapi ini adalah simai, ya, adalah tidak bisa dikiasi masjid itu, karena di Al-Quran sudah menyebut la masjidun, ya masjid. Orang Arab biasanya masjid, tapi asal padanan kalimat dari sisi tasrif itu adalah masjid karena isim fa'il simai, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yakni memberikan kaum mukminin ini adalah seluruhnya adalah tempat sujud, ya dimanapun kita berada itu ada tempat sujud. Sujudlah dimanapun kita berada. Jadi bukan halangan untuk kita sujud di tempat-tempat manapun ukurannya. Kemudian apa? Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim. Aku dihalalkan harta rampasan perang. Rasulullah itu dibolehkan mengambil harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, Rasulullah isyaratkan apa? Yakni ya wa utitu asy-syafa'ah, aku diberikan syafaat, untuk umatku nanti disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di saat tidak ada syafaat kecuali Rasulullah SAW. Itu sujud lama Rasul ketika mahsyar itu tidak selesai, sehingga minta tolong ke semua nabi, ke Adam, ke Musa, Ibrahim, semuanya didatangi, tapi semuanya tidak sanggup. Yang sanggup hanya Rasulullah. Rasulullah kemudian sujud lama, ditegur oleh Allah, kenapa situ sujud Muhammad kekasih? Ya Allah, selesaikanlah segera hari ini. Maka Allah perintahkan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, maka aku selesaikan hari ini. Itu syafaat. Kemudian yang kelima, yakni apa? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesannya ayat ini berbicara tentang bagaimana kita itu punya keimanan pada Allah yang matang, bahwa jangan sedih, jangan susah. Dalam keadaan iman kita itu tetap a'laun. Kalau masalah rasa itu bisa beda, tapi rasa yang kita rasa di dalam iman itu tetap a'laun, tetap paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ukurannya sakit gigi kita, tapi sakit gigi dalam iman itu jauh lebih baik daripada sakit gigi di dalam maksiat. Tetap rasanya itu bisa sama, tapi nilainya nggak mungkin sama. Tetap kita itu diberikan pertolongan oleh Allah untuk mantap yakin. Maka salah satu indikator iman itu bertambah, kata ulama, adalah ketika kita semakin yakin atas janji Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin yakin ya semakin genem, semakin senang kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam setiap perintah pasti ada pertolongan. Makanya di sini disandikan dengan apa? Ya, intutiu, kemudian khairun nasir. Kalau engkau taat, maka Allah jadi sebaik-baik penolong lah ukur. Artinya dalam taat, maka di situ pasti ada pertolongan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan susah, jangan sedih. Ya. Dalam iman pasti ada ketenangan, ada ketinggian, dan ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita khawatir itu kalau kita itu kehilangan iman. Kalau kehilangan iman, maka tidak ada pertolongan, tidak ada ketenangan, semuanya hilang. Jadi ya, semuanya hilang, ya otomatis kita tidak mendapatkan apa-apa. Rugi dua kali. Agar jangan rugi dua kali. Artinya walaupun kita dalam keadaan kalah ukurannya, tapi iman kita muncul, husnuzon kita muncul ke Allah, itu bisa jadi kekalahan untuk mendatangkan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. Hadirin, itu kajian Quran surah Al-Imran ayat 149 sampai 151. Ya, mungkin di antara jemaah yang ingin bertanya. Ya, silakan.
masa baca hadis begini katanya Pak Guru, kurang lebihnya begitu. Selemah-lemah orang adalah lemah dalam berdoa, kemudian bakhil dalam memberikan salam. Mohon penjelasan apa maksudnya lemah dalam berdoa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Selemah-lemah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ini mungkin di luar konteks terkait dengan anak angkat atau anak yang diberikan kepada kita. Apakah dia punya, bisa disebut dengan apa, anak adopsi atau anak angkat? Apakah mereka punya hak waris atau seperti apa statusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Lemah dalam berdoa. Lemah orang, lemah dalam berdoa. Itu kata hadis itu kurang lebih. Dan bakhil dalam memberikan salam gitu. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama yakni bagaimanakah maksud hadis, yakni selemah-lemah iman adalah orang yang berdoa, malas di dalam berdoa. Kemudian lemah iman juga adalah orang yang bakhil dalam memberi salam. Ya, hadisnya sahih. Maknanya adalah maklum, sebenarnya sudah jelas bahwa orang yang lemah imannya maka bisa jadi keyakinannya kepada Allah yang diberikan itu kurang, sehingga apa, hajatnya seolah-olah kepada Allah itu kurang. Maka kita ini semakin punya hajat pada Allah, semakin yakin terhadap pertolongan Allah, maka ini adalah sekuat-kuat iman. Sebaliknya khalaf, ya, Muhammad kebalikannya. Maka sekuat-kuat iman adalah ketika kita sampaikan hajat ke Allah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih samalah dengan hadis yang kita baca dalam kitab Taqiyul Qaul itu, ketika Rasulullah SAW bersabda yang mengartikan kalimat ketika ada berjamaah, salat berjamaah ditegakkan, maka malaikat memanggil dengan dua panggilan, ya khosir, ya khosir, ya rabih, ya rabih. Wahai yang rugi, wahai yang rugi, wahai yang beruntung, wahai yang beruntung. Kemudian Rasulullah bertanya pada malaikat, man rabih, man khosir? Siapa yang rugi dalam jamaah itu yang kau maksud, wahai Jibril? Siapa yang beruntung yang kau maksud? Al-khosir, yang rugi itu, ya Rasulullah, kata Jibril, mereka sholat berjamaah bersama iman, kemudian seolah-olah tidak punya hajat kepada Allah dalam doa. Artinya mereka itu tidak berdoa, sehingga malaikat mengeluh-elukannya, ya khosir, ya khosir. Wahai yang rugi, wahai yang rugi, kenapa engkau tinggalkan, padahal di situ ada hajat yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengartikan, la tadak fi duburi kulli sholatika Allahumma a'in. Jangan kau tinggalkan di dubur, di belakang setiap sholat. Maknanya kata ulama, jangan syahidnya itu pada Allahumma a'in doang. Maknanya itu adalah bahwa setelah sholat itu ada doa. Itu syahidnya, bukan isi doa. Ya, tapi yang lebih dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis itu bukan pada redaksi doa, tapi intinya adalah setelah sholat jangan sampai tidak doa, tidak sholat, tidak doa. Lalu yang beruntung itu siapa? Yang beruntung itu adalah orang yang duduk bersama imam, kemudian dia berdoa dan Allah pasti pastikan hadis itu ada sesuai ada di kitab. Sampai dia jalan ukurannya keluar, maka malaikat mengeluh-elukannya dengan yang rugi, alangkah sombongnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap sombong oleh malaikat. Kenapa? Karena hajat Anda seolah-olah tidak butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini yang sunnah wal jamaah, ayolah kita ramaikan dengan senantiasa banyak hajat kepada Allah. Sampai Nabi berdoa, inna hajatana ilaika katsir. Ya Allah, hajat kami
Tidak berdoa itu adalah maksiat, karena doa itu adalah mukhul ibadah, rohnya, jiwanya, batiniahnya ibadah itu ada pada doa. Maka berdoa. Nah, kemudian yang kedua tentang selama-lamanya salam, ya bisa jadi karena memang hadis Rasulullah mengartikan hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim itu kan 6. Yang paling pertama justru Rasulullah adalah apa? Idzal taqa ya fabda'u bisalam. Kalau bertemu mereka mengucapkan salam. Nah itu artinya apa? Ada hak bagi orang yang beriman, kuat imannya, dia sadar bahwa ini adalah kewajiban dalam setiap majelis pertemuan, yakni ibda'u bisalam, memulai dengan salam. Sehingga yang terbaik di antara keduanya pertemuan itu adalah yang awal mengucap salam. Berarti kalau antum tidak ada gairah baca salam, bisa jadi selemah-lemah iman, atau diganti dengan selamat pagi lah, pagi ya memang pagi kan, tapi doanya enggak ada kan. Assalamualaikum, ya semoga keselamatan atas kita. Nah ini kadang yang sulit kita amalkan ketika bertemu. Nah itu yang Allah. Kemudian yang kedua, ada angkat. Anak angkat itu dapat waris atau tidak? Tidak. Jadi Rasulullah itu pernah ditegur oleh Allah ketika mengangkat Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ini anak angkat Rasulullah, tapi dipanggil oleh Rasulullah dengan ya bunayya, wahai anak. Itu langsung ditegur oleh Allah, la tad'uhum ud'uhum li abaihim. Ya. Panggil mereka Muhammad dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan engkau panggil dengan anakmu. Kenapa? Karena mereka bukan anakmu yang tidak pantas menerima hak waris. Sampai Rasulullah pada waktu itu ketika mengangkat Zaid bin Harisah itu mengatakan, inilah nanti yang akan mewarisi harta saya dan semua dia. Maka Rasulullah ditegur, ud'uhum li abaihim. Panggil mereka dengan sebutan-sebutan nama bapak mereka. Ada dua pesan di situ. Ketika Rasulullah itu disuruh untuk memanggil, dari sisi mengangkat tidak ada masalah. Kenapa? Karena bukan larangannya pada mengangkat. Silakan angkat. Tapi larangannya pada apa? Ketika menyetarakan posisi anak kandung dengan anak angkat. Karena bagaimanapun juga ini muskil, ya, muskil, sungguh-sungguh muskil kalau kita entengkan. Sehingga nanti bisa jadi ketika anak ini sudah dewasa menganggap dirinya berkeluarga, sehingga kumpul sama saudaranya yang bukan mahramnya, itu bisa jadi dianggap biasa, padahal mereka orang lain. Makanya yang diwanti-wanti oleh agama sebelum itu terjadi, dan bisa jadi yang paling fatal, bisa jadi ya, mereka ini diharamkan untuk menikah, padahal boleh menikah. Ya. Kenapa? Karena menganggap ini adalah saudara dan memberikan waris. Ya, tidak boleh mereka menerima warisan, nggak ada hak, nggak ada bagian, ya, kecuali nanti dikasih dikasih hibah dan seterusnya. Bukan waris tapi ya hadiah, hibah atas apa mereka itu disayang. Karena Islam mengajarkan kita apa? Untuk al-ihsan. Ya, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Berbuat baik segala sesuatu. Maka mengangkat anak itu baik, tapi jangan sampai dengan terangkatnya itu membuat kita lupa bahwa dia itu tidak ada hubungan apapun secara nasab kepada kita. Maka waris tidak boleh, apapun tidak boleh, kecuali yang dihadiahkan atau dihibahkan. Sampai memang dalam ayat itu, saya sudah masuk masail dulu waktu dibuat ayat ini, sampai wajib orang mengangkatnya itu ketika sudah dewasanya nanti mentaklimnya, ya, mentabyin dia, menjelaskan bahwa Anda itu bapaknya, ya. Sehingga dia itu tidak merasa, ya, tetap bersama ini karena nasab. Justru dia sadar bahwa bapaknya itu. Justru orang sekarang dia udah besar, kasihannya itu bahaya. Kasihan itu bahaya. Maka dijelaskan, terserah nanti setelah dijelaskan dia mau tinggal lagi atau tidak, itu urusan yang berbeda. Tapi harus dia sadar bahwa dia itu bukan dari golongan keluarga. Itu gimana sakit hatinya? Tidak, dia jangan, bukan menghukumi sakit hati, tapi hukum yang akan terjadi itu sangat berat nanti.
detail ya. Allah a'lam. Cukup. Cukup ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa sihhata wa salamata wal barakah wal afiyah wal maghfirah wa ridwan alaina fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا أولادا إلا جعلته صالحا وصالحا ولا رزقا إلا جعلته رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا ولا أهلا ولا نصرا إلا جعلته أسرة سكينة مودة ورحمة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولك فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا سنا موفقا معصوما وما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin, kita tutup kajian kita dengan bersama lafazkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Lupa ya. Tanggur maharar minta didoakan.